Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kuliah umum mata kuliah kurikulum wajib perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Semoga salawat dan salam dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik dan bermanfaat, khususnya bagi institusi kita, bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. D. Budimansyah MSI sebagai koordinator SPADA Universitas Pendidikan Indonesia dan sekaligus salah satu empu dalam mata kuliah PKN di UPI, ya. Dan juga di tingkat nasional, karena saya juga sebagai perancang dan penyelenggara BIMTEK, dosen pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di Dikti beberapa angkatan, itu Prof. Budimansyah adalah sebagai empunya juga di sana. Ya, terima kasih Prof. atas terselenggaranya acara ini yang luar biasa menurut saya, karena ini cakupannya nasional. Terima kasih juga pada Prof. Kama, senior saya, beberapa kegiatan di beberapa tempat, di samping sebagai secara usia dan angkatan di perkuliahan, ya. Terima kasih atas bimbingannya dan jasa-jasanya. Terima kasih pada panitia penyelenggara yang di bawah asuhan Prof. Budimansyah. Terutama hal ini adalah Pak Moderator, ya, dan MC Bu Pini dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah. Yang saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara, namun saya berikan judul esensi materi perkuliahan wawasan Nusantara. Jadi ini adalah salah satu materi dalam mata kuliah PKN. Jadi, mata kuliah Pancasila dan mata kuliah PKN itu dua-duanya ada spiritnya. Ada spirit mata kuliah Pancasila, spirit mata kuliah kewarganegaraan. Spirit mata kuliah Pancasila tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kama, khususnya fokusnya adalah meningkatkan keyakinan terhadap ideologi negara Pancasila. Jadi melalui mata kuliah Pancasila, mahasiswa yang lulus, kecuali yang tidak lulus, sudah tidak lagi keraguan bahwa ideologi negara adalah Pancasila, itu spiritnya. Kalau spirit PKN, dan ini sudah saya sampaikan di beberapa tempat, termasuk di level nasional dan beberapa waktu yang lalu juga di Universitas Borneo Tarakan, spirit PKN itu adalah bela negara. Bela negara dalam masa damai adalah melalui pengabdian sesuai dengan profesi yang dikembangkan kompetensinya oleh prodi masing-masing. Nah, sekaitan dengan itu, sebelum dilanjutkan, karena mata kuliah ini spiritnya adalah bela negara, mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang para prajurit yang gugur pada kapal selam Nanggala 402 dan prajurit yang gugur termasuk Kabinda di Papua dalam kontak tembak dengan KKB di Papua. Saya mohon izin ke Prof. Budimansyah dan kepada Pak Moderator dan teman-teman, marilah kita mengheningkan cipta untuk mereka. Semoga jasa mereka dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita dapat melanjutkan perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan sesuai dengan fungsi peran kita masing-masing. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf. Ya, jadi kita sudah mendoakan mereka, semoga negara ini menjadi negara yang aman, yang sejahtera bagi bangsa dan negara kita dan kemanusiaan universal. Baik,
Mata kuliah PKN itu materinya tentu sangat cukup banyak, ya, yang dulunya adalah kewiraan, ya, dan salah satunya adalah wawasan Nusantara. Jadi dalam PKN yang sekarang ada juga integrasi nasional. Nah, Prof. Budi Masah juga salah satu penulisnya. Integrasi nasional. Sebetulnya wawasan Nusantara juga berkoherensi dengan pokok bahasan itu. Wawasan integrasi nasional dulu bagian daripada materi wawasan Nusantara. Nah, saya akan memberikan aksentuasi atau emphasis pada esensi materi wawasan Nusantara yang kadang-kadang menurut pengamatan saya ini seringkali terabaikan, begitu. Padahal ini sangat penting, sangat esensial dalam materi ini. Sebentar. Baik, saya mulai dari pengertian wawasan Nusantara dulu. Jadi wawasan, sebagaimana kita sudah ketahui, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ini cara pandang bangsa Indonesia, ini national outlook terhadap siapa? Terhadap diri dan terhadap lingkungannya, terhadap tanah airnya dan lingkungannya. Nah, harus berdasar apa? Berdasarkan ideologi negara tadi yang dibahas oleh Prof. Kamal, dan berdasarkan konstitusi negara. Kalau cara pandang terhadap bangsa, terhadap tanah air tidak berdasarkan Pancasila, maka bisa jadi berbeda-beda. Kalau cara pandang berbeda-beda, itu sebetulnya tidak akan menimbulkan konflik. Konflik biasa terjadi ketika cara pandangnya satu sama lain bertentangan. Nah, contohnya kita memiliki cara pandang yang bertentangan dengan KKB. Dengan kata lain, organisasi teroris dan organisasi separatis. Itu karena tidak berdasarkan Pancasila, memandang diri, memandang bangsa, memandang tanah air. Tidak berdasarkan Pancasila. Ini titik krusialnya di sini. Nah, jadi wawasan Nusantara, cara pandang terhadap diri, terhadap bangsa, terhadap tanah air, dan terhadap lingkungan berdasarkan Pancasila. Kita ketahui bahwa setiap negara itu, setiap bangsa maksud saya, itu bisa berjaya ditentukan oleh 3 faktor. Apa itu? Pertama adalah bumi tempat berpijak, karena tidak ada satu bangsa pun yang bisa bahagia tanpa memiliki tanah air. Coba lihat Palestina, sampai saat ini dia tidak menguasai living space-nya, tidak menguasai Lebensraumnya, tidak menguasai ruang hidupnya, sengsara. Dulu Indonesia ketika dijajah oleh Belanda juga sengsara. Nah, kita punya living space yang luas, punya Lebensraum yang luas, ruang hidup yang luas. Itu jadi bumi tempat berpijak. Dan yang kedua, yang menentukan kejayaan, kebahagiaan suatu bangsa itu adalah jiwa bangsanya itu sendiri, karakternya. Karakternya yang dibangun berdasarkan ideologi negaranya. Ada karakter yang malas, karakter yang etos kerja tinggi, atau strong work ethics. Ada karakter yang cinta damai, ada karakter yang gemar berperang. Kita melihat ada bangsa-bangsa yang gemar berperang. Coba lihat beberapa negara di kawasan Asia Tengah misalnya, atau di Timur Tengah. Ada yang sedikit saja beda pendapat, perang. Berbeda dengan kita. Kita itu bangsa yang cinta damai. Meskipun sekarang pengaruh daripada IT, teknologi informasi, bangsa kita sekarang sudah mulai kelihatan, terutama fenomenanya di kalangan muda, mulai beringas gitu ya. Berbeda-beda sedikit saja main senjata. Bangsa itu. Yang ketiga adalah lingkungannya ya, di mana bangsa itu berada. Orang Eskimo itu kan di lingkungan yang sangat keras, ya, sangat keras, maka tidak bisa berkembang. Nah, Indonesia itu dianugerahi lingkungan yang sangat bagus. Nah, jadi itu ini. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa wawasan Nusantara ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara bangsa kita. Meskipun Kenichi Ohmae itu tahun 1995 telah menulis buku The End of the Nation State.
Nah, gitu. Jadi runtuhnya negara bangsa itu tahun 95 itu. Sampai sekarang tidak terjadi itu. Itu sudah 25 tahun ramalannya tidak terjadi. Memang betul terjadi ada kawasan-kawasan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tapi tidak menyebabkan terjadinya borderless. Tetap saja nation state ada. Bahkan Eropa kan menjadi MEE, seolah-olah kembali ke zaman imperium. Jadi malah menjadi besar Eropa dengan ras Aryanya. Nah, Indonesia ini jangan terpengaruh oleh itu. Jangan terpengaruh oleh paham-paham seperti itu. Dan karena apa? Karena kita juga ingin bahagia dan berlanjut. Berarti harus menguasai ruang hidup, living space. Nah, saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, itu ada suatu bangsa di utara kita ini yang penduduknya 1,4, mungkin sekarang 1,5 miliar seperti RRC. Makanya mereka itu sejak tahun 95 sudah mulai eksodus ke Kanada dan ke Australia karena mencari ruang hidup. Nah, yang ke Australia sebagian nyantol di Indonesia gitu. Itu cerita yang baru-baru gitu. Kalau yang lama kan sudah menjadi WNI. Nah, jadi ruang hidup itu penting. Nah, wawasan Nusantara itu berkaitan dengan cara pandang kita terhadap ruang hidup. Cara pandang kita terhadap ruang hidup bangsa. Jadi national outlook. Nah, jadi ini cara pandang itu tadi yang disebut oleh Prof. Budimansyah, mari melalui wawasan Nusantara itu sebenarnya ingin membangun konektivitas pemikiran, konektivitas cara pandang, supaya kita sama cara pandangnya terhadap bangsa, terhadap wilayah kita. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai landasan doktrin operasional dalam kehidupan nasional. Jadi dia doktrin. Pancasila sebenarnya doktrin. Tetapi wawasan Nusantara adalah cerminan dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi doktrin. Ada doktrin, pasti ada doktrin. Sebab kita melihat Indonesia ini satu bangsa itu doktrin. Ya, itu aksioma. Itu tidak perlu apa betul bangsa Indonesia ini satu bangsa. Itu doktrin, ya, nggak bisa tidak. Baik, yang kedua tujuan Nusantara. Ada tujuan ke dalam wawasan Nusantara itu dan tujuan keluar. Tujuan ke dalamnya mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan, dan tujuan keluarnya ikut serta melakukan ketertiban dunia. Nah, kita bisa bersinar keluar apabila kita di dalam kokoh. Sebuah keluarga bisa membantu keluarga lain jika keluarganya sendiri utuh. Itu Prof. Kamal ya. Karena beliau yang lebih senior. Iya. Nah, jadi negara itu kita bisa ikut serta melakukan ketertiban dunia kalau di negara kitanya aman, damai, dan sejahtera. Gitu. Nah, tujuan Nusantara itu ke situ. Jadi karena itu Nusantara itu doktrin yang merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia, bukan yang merupakan kebutuhan negara, kebutuhan kita. Bukankah kita butuh negara? Ya, kita hadir sekarang ini di sini itu karena ada negara. Negara itu ada karena ada wawasan bangsa ini terhadap negara. Kalau wawasannya beda-beda kan konflik. Udah selesai. Negara itu kan mirip juga dengan organisasi. Jadi semacam artificial social unit sama. Jadi kalau dilihat dari segi itu, maka ada negara itu ada masa birth, lahir, growth, tumbuh, kemudian performance stage, mungkin decline, death. Nah, Yugoslavia kan sudah death. Nah, Indonesia mau sampai kapan? Kan ingin terus. Nah, kuncinya adalah wawasan Nusantara. Nah, apa fungsinya wawasan Nusantara itu? Nah, ini. Wawasan Nusantara itu adalah fungsinya sebagai pedoman perilaku warga negara dalam bernegara dan sebagai pedoman penyelenggara negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, konkretnya wawasan Nusantara akan berfungsi sebagai landasan konsepsi dalam pembinaan ketahanan nasional, sebagai wawasan dalam pembangunan nasional,
bahwa Indonesia ini bukan Bandung, bahwa Indonesia ini bukan Jakarta, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dan sebagai wawasan Hankam, juga wawasan kewilayahan. Ini fungsinya. Nah, urgensi wawasan kewilayahan adalah untuk membangun kesadaran warga negara tentang pentingnya wilayah sebagai ruang hidup atau living space tadi, sebagai Lebensraum bagi bangsa Indonesia. Yang tadi sudah saya katakan, tidak ada bangsa yang tidak butuh Lebensraum. Nah, wilayah negara kita sekarang di dalam konstitusi sudah dijelaskan. Kalau dulu kita hanya punya landasan konstitusional itu pada pembukaan. Sekarang sudah ada di pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 25A tersebut dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang atau oleh undang-undang. Jadi wawasan Nusantara sekarang landasan konstitusional sudah kokoh, yaitu pada pasal 25A. Saudara-saudara para mahasiswa, silahkan dibaca pasal 25A itu. Ya, jadi ini landasan konstitusional wawasan Nusantara. Berciri Nusantara. Nusantara dari Nusa dan Antara. Nusa itu pulau. Pulau adalah daratan yang muncul ke permukaan air yang dikelilingi oleh air. Nah, tapi kita tidak satu pulau. Kita adalah sejumlah pulau. Sehingga kita disebut negara arsipelago. Tapi negara arsipelago kita berbeda definisinya dengan Belanda. Kalau Belanda menyatakan negara arsipelago itu, negara kepulauan itu adalah negara yang wilayahnya terdiri atas sejumlah pulau. Nah, kalau kita mendefinisikannya, negara arsipelago itu adalah negara yang wilayahnya merupakan kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terdapat sejumlah pulau. Nah, ini saya katakan, mengapa saya katakan tadi bahwa Belanda itu mendefinisikan negara itu, negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas wilayahnya terdiri atas sejumlah pulau. Kita bisa lihat dari Territorial and Maritime Keringan Ordonansi 1939 yang menyatakan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah 3 mil dari pantai setiap pulau. Nah, jadi gambarnya menjadi demikian. Jadi wilayah kita menjadi terpecah belah. Nah, ini cara pandang. Ini cara pandang Belanda, tentu tidak sesuai dengan cara pandang kita. Bayangkan kalau wilayah kita seperti ini terpecah belah, berarti Laut Jawa misalnya adalah laut internasional. Dan kalau di selat di daerah Indramayu itu ada cadangan mineral, maka itu milik internasional. Dan betapa rawannya keamanan kita jika di Laut Jawa di situ ada kapal induk berbagai negara asing. Nah, tentu ini cara pandang. Ini cara pandang. Ini wawasan Belanda terhadap wilayah Indonesia. Ini penting. Ya, nah, lanjut. Nah, kita ketahui kemudian 13 Desember 57, Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menteri menerbitkan yang disebut dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu menolak gagasan yang terkandung dalam Ordonansi 1939. Jadi dalam Ordonansi 1939 itu, dalam Deklarasi Juanda itu dianut paham negara maritim, ya, dan menghitung batas laut itu adalah dari titik terluar, pulau terluar ketika surut. Ini cara menghitung ini diambil dari perjanjian damai di Laut Adriatik, ya, pada abad ke-12, 13, yang menghitung batas wilayah laut dari titik terluar, wilayah terluar. Jadi yang disebut dengan azas point-to-point theory. Nah, jadi dari titik terluar, pulau terluar itu ditarik garis garis pangkal lurus, straight baseline, ya. Nah, dari situ lalu dihitung laut teritorialnya
selebar 12 mil dari garis pangkal lurus. Nah, kalau luarnya saja, jadi Indonesia itu dikelilingi oleh cincin, ibaratnya begitu. Cincin laut teritorial, yaitu 12 mil. Nah, 12 mil dari garis pangkal lurus. Kalau luarnya milik Indonesia, ya tentu saja dalamnya otomatis itu disebut laut kedalaman, itu wilayah Indonesia. Nah, supaya tidak terlalu panjang ya penjelasannya, biar diskusinya. Kalau bicara wawasan Nusantara itu, pada zaman saya mata kuliahnya kewiraan, ini 4 kali pertemuan minimal, gitu. Minimal 4 kali pertemuan. Nah, saudara tahu kemudian bahwa Deklarasi Juanda 57 itu dibahas tahun 58, itu di Konvensi Jenewa, dan tentu saja banyak penolakan, karena dianggapnya kita ekspansionis, mengklaim wilayah laut begitu luas. Tapi kan Indonesia punya ideologi. Jadi yang kita merdekakan, yang oleh para pendiri negara dimerdekakan itu adalah sebuah kesatuan wilayah negara, bukan wilayah negara yang terpecah belah. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah istilahnya. Jadi kita tidak memisahkan darat dengan air. Orang sudah bilang tanah air, makanya pakar hukum laut Indonesia itu banyaknya dari Jawa Barat, seperti Profesor Muhtar Kusumaatmaja gitu, dan pelanjutnya dari Unpad itu. Komar Kantaatmaja itu juga pakar ya, pakar hukum laut. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi diperjuangkan terus di berbagai forum internasional, dan sampailah disepakati pada Konvensi Hukum Laut yang ketiga yang disebut dengan UNCLOS 3, United Nations Convention on the Law of the Sea, tahun 82 di Jamaika, yang mengakomodir, yang mengadopsi gagasan Indonesia tentang wilayah suatu negara kepulauan atau archipelagic state. Ya, jadi kita ada negara kepulauan, archipelagic state, ada negara pulau atau island state. Nah, seperti Singapura itu negara pulau. Kita negara kepulauan. Diadopsi. Jadi hukum laut internasional itu sebetulnya diadopsi dari pandangan Indonesia. Makanya Profesor Muhtar antara lain menjadi Ketua Komisi Penyelesaian Batas Irak-Kuwait, karena diakui oleh dunia internasional. Profesor Muhtar itu pakar hukum laut internasional. Diadopsi. Jadi, nah sekarang ini sudah berlaku di dunia internasional bahwa laut teritorial suatu negara kepulauan adalah 12 mil dari garis pangkal lurus. Itu tahun 82. Nah, tentu ada perbedaan juga di dalam ini, dan di dalam UNCLOS 3 itu juga dianut rejim tentang landas kontinen. Jadi begini. Nah, ini yang disebut dengan yang garis-garis ini laut teritorial, 12 mil dari garis pangkal lurus. Nah, selebihnya ini adalah zona ekonomi eksklusif. Jadi ini yurisdiksi wilayah Indonesia. Jadi kalau ini wilayah teritorial, wilayah kedaulatan, yang merah ini yurisdiksi. Jadi hukum tentang wilayah di luar laut, di luar wilayah kedaulatan. Nah, ada zona ekonomi eksklusif, ada landas kontinen. Nah, landas kontinen itu kalau didefinisikan itu adalah dasar laut sebagai kelanjutan wilayah daratan suatu negara pantai. Awalnya adalah 200 meter, kedalamannya 200 meter. Asumsinya adalah landas kontinen yang kedalamannya di bawah 200 meter, dulunya sebelum es mencair adalah daratan. Nah, kalau itu daratan, nah daratan itu milik negara mana? Nah, tentu saja sampai batas ada palung laut yang dalam lebih dari 200 meter itu adalah merupakan kelanjutan wilayah negara pantai, negara pantai. Jadi kalau di daerah timur ini tempoh hari kan ada berbatasan dengan Australia. Nah, sayangnya di dekat timur itu ada palung laut yang sangat dalam 950 meter, maka dulu perjanjiannya sangat alot tentang landas kontinen di celah timur itu. Ya, dan apabila nah ini zona ekonomi eksklusif adalah laut selebar 200 mil dari garis teritorial. Nah, jadi kalau di zona ekonomi eksklusif
negara-negara lain boleh lewat bebas, tetapi yang tidak boleh adalah melakukan eksploitasi sumber daya alam. Gitu. Jadi bebas. Yang harus ada izin adalah ke laut teritorial. Nah, makanya dulu ketika Timur Timur itu masih dengan Indonesia, lalu Portugis memasukkan kapal Lusitania Expresso, itu baru bisa kita cegat di laut teritorial, tidak zona ekonomi eksklusif. Nah, kenapa zona ekonomi eksklusif itu penting? Itu kan hak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati. Nah, sedangkan hak eksploitasi sumber daya alam non hayati adalah di landas kontinen seperti mineral itu. Nah, untuk menghitung landas kontinen juga hampir sama sebetulnya dengan zona ekonomi eksklusif. Prinsipnya adalah 200 mil laut ya dari garis teritorial. Meskipun demikian juga zona ekonomi eksklusif itu bisa bertambah sampai 100 mil laut lagi. Landas kontinen pun demikian, dapat bertambah sampai 350 mil laut. Meskipun nanti 150 mil lautnya itu ada kewajiban internasional bagi sebuah negara pantai atas eksploitasi sumber daya alamnya. Jadi negara-negara itu sekarang berebut dasar laut ya. Sekarang diabaikan, dalam kedalaman 200 meter itu sudah diabaikan. Maka itu di dalam undang-undang yang terbaru di kita ini, undang-undang nanti saya tayangkan di bawah, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, landas kontinen bisa sampai kedalaman 2.500 meter. Jadi lebih daripada kedalaman Nanggala itu ya, yang hanya 836 meter. Nah ini cara pandang ini. Jadi, cara pandang kita ini satu kesatuan wilayah. Cara pandang KKB tidak satu kesatuan wilayah. KKB mengatakan bahwa Papua itu milik KKB. Nah, karena itu ini yang begini ini, negara kan punya kekuasaan memaksa. Jadi karena itu harus dipaksa. Jadi saya setuju dengan Pak Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar. Jadi mereka ini adalah separatis dan itu adalah domainnya TNI di dalam Undang-Undang TNI. Jadi harus dihancurkan gitu ya. Jangan diogoh lah gitu. Kalau diogoh itu jadi begitu. Nah, inilah lanjutannya ya Bapak Ibu sekalian. Undang-undang tentang wilayah negara. Nah, membahas wawasan Nusantara sebaiknya gitu menengok juga undang-undang ini. Jadi kalau membahas wawasan Nusantara tidak menengok undang-undang tentang wilayah negara, itu sami sareng ka Mekah teu ka Madinah. Nah, karena wawasan Nusantara itu dimensinya antara lain adalah wawasan kewilayahan di samping wawasan pembangunan. Ya. Nah, ditegaskan di sini dalam undang-undang ini, negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Itu hak berdaulat. Nusantara, Nusa dan Antara. Jadi tadi berada pada posisi silang dunia antara dua benua dan dua samudera. Nah, pengaturan wilayah negara meliputi wilayah darat, perairan dalam, perairan dan seterusnya yang di dalam undang-undang ini. Prof, mohon maaf mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Baik. Saya tidak tahu jamnya nih. Nah ini tolong jangan sampai para mahasiswa tidak membaca dan atau dosennya, apalagi kalau ada dosennya yang tidak membaca tentang wilayah negara, ini belum tamat menjadi dosen PKN-nya. Kalau ada, tapi saya yakin kalau di UPI, insya Allah. Saya mengingatkan aja untuk para dosen PKN di tempat lain, pilih ada yang mengajar wawasan Nusantara tidak membaca tentang undang-undang tentang kewilayahan, kata teu sampurna. Gitu. Sehingga buka puasa teu make korma. Gitu. nah itu saya kira ya. Oke. Pasal 1, nah ini tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen. Nah, batas darat kita dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas laut, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, dan lain-lain. Bahkan ada juga dengan Palau, Republik Palau. Nah, ini terakhir.
Nah, kalau kita ikhtisarkan wawasan Nusantara itu, cara pandang wawasan Nusantara ini, kita bisa melihat dari 3 dimensi. Dimensi wadah atau living space atau Lebensraum. Kita lihat bentuk wujudnya apa, Nusantara, archipelagic state pada posisi silang dunia, demografisnya yang berbineka. Jadi kita bukan negara yang terdiri atas satu etnis, dan itu adalah pandangan yang kuno, begitu. Nah, beda dengan Naji gitu ya. Naji kan ingin ada pembersihan etnis. Yang lain itu boleh ada, tetapi budak gitu ya. Warga negara kelas 2. Dan tata intinya adalah bentuk negara, sistem pemerintah negara dalam Undang-Undang Dasar, kelengkapannya aparatur negara dan kesadaran politik masyarakat. Isi daripada, nah ini kan kita memandang negara sebagai suatu organisme. Jadi ya, sebagai organisme. Cita-cita nasional, negara ini maunya kemana sih? Nah, cita-cita nasional, tujuan nasional, sifat cirinya Bhinneka Tunggal Ika Sumpah Pemuda, pedomannya dan Nusantara sebagai pedoman untuk mawas diri ke dalam dan keluar. Nah, pola perilakunya, ada perilaku batiniah berdasarkan Pancasila, tadi yang Prof. kamu sampaikan, dan karakter bangsa. Dan perilaku lahirnya adalah manajemen nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini wawasan Nusantara. Jadi implementasi wawasan Nusantara adalah secara komprehensif integral memandang negara sebagai sebuah yang mirip organisme, bukan organisme, tapi mirip dengan organisme. Kalau organisme pasti akan memperluas ruang hidup. Indonesia tidak bermaksud melakukan ekspansi wilayah. Nah, jadi saya kira ini esensi dari materi wawasan Nusantara. Para mahasiswa mohon memahami ini, dan ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita memiliki ruang hidup yang luas, jumlah penduduk kita yang besar pun masih bisa, cuman sekarang karena berdesak-desakan di Pulau Jawa. Begitu ya. 5.110 km panjangnya dan lebarnya 1.888 km. Sebuah Lebensraum yang luar biasa. Mari kita jaga negara ini dengan mengisinya untuk kemajuan bangsa negara. Terima kasih. Mangga saya kembalikan kepada moderator.